Halo, salam matematika untuk anak-anak SMP kelas 8. Ketemu lagi dengan Pak Wandri. Di sini kita masuk ke materi baru ya di semester 2 yaitu statistika. Kita masuk ke bagian yang pertama. Kita belajar menganalisis data. Yuk, dipersiapkan pembelajarannya di tempat masing-masing. Kita mulai dari tujuan kita belajar hari ini. Setelah menonton video ini, diharapkan kita akan menguasai yang pertama, istilah statistik, statistika, sampel, dan populasi. Kemudian, yang kedua, kita akan menganalisis data pada diagram dan pada tabel. Ya, kita mulai ke bagian yang pertama ya, istilah. Jadi ada 4, statistik, statistika, populasi, dan sampel. Statistik itu adalah kumpulan data dalam bentuk angka dan juga non-angka, gitu ya. Atau bisa juga karakteristik pada sampelnya. Statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang statistik, gitu ya. Ilmu yang mempelajari tadi angka dan non-angka, atau juga ilmu yang berkaitan dengan metode untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisa data, dan menarik kesimpulan. Oke. Kemudian ada 2 istilah lagi, populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan pada objek yang kita amati ya atau yang kita teliti. Contohnya nih, misalnya siswa di sekolah ceria gitu ya. Sampel itu adalah himpunan bagian dari populasi ya. Nah, contohnya adalah siswi kelas 8 dari sekolah ceria gitu. Nah, materi kita ini adalah sebenarnya lanjutan dari statistika kelas 7 ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian B, bagian yang kedua, yaitu kita akan menganalisis data. Masih ingat kan? Ya. Pada data-data ini adalah contoh penyajian data pada nilai ulangan matematika ya. Ada diagram garis, ada diagram batang, ada diagram lingkaran, dan juga ada pada tabel. Nah, kita akan mempelajari dengan menganalisis pada kita saat membaca, kita menganalisis data, dan juga menarik kesimpulan. Oke, kita mulai dari diagram garis. Ya. Ini kita masuk ke level membaca data. Yuk, kita lihat soalnya. Diagram di bawah ini menunjukkan data penjualan beberapa jenis televisi di toko elektronik Wawan Jaya Makmur pada bulan Januari. Nah, pertanyaan A masuk ke level membaca data. Pada bulan tersebut, TV merek apa yang terjual paling banyak dan yang paling sedikit? Ya, perhatikan pada diagram garis ini, yang tegak menunjukkan banyaknya TV yang terjual, yang mendatar ini adalah merek dari TV. Untuk menjawab yang paling banyak, lihat indikator pada diagram yang paling tinggi, yaitu di sini pada merek TV D, sebanyak 21, 22 di sini. Jadi ada sebanyak 22 pada merek TV D. Kemudian untuk menjawab yang paling sedikit, lihat indikator pada grafik yang menunjukkan paling rendah. Di sini ada TV A 11, 12 di sini ya. Kemudian TV E ini juga. Jadi merek TV yang paling sedikit dijual adalah A dan E, yaitu sebanyak 12. Nah, level soal ini masuk ke kategori membaca data. Bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut untuk level menganalisis data pada soal yang sama ini ya, untuk pertanyaan B. Berapa total TV yang terjual pada toko tersebut berdasarkan diagram di atas? Jadi ini masuk ke menganalisis sebuah data. Kita lihat ya, dari masing-masing merek TV berapa yang terjual. Mulai dari TV A itu ada 12, TV B itu ada 20, TV C itu ada 16, TV D itu ada 22, TV E 12, TV F di sini ada 18, dan TV G itu ada 14.
Jadi kita tinggal jumlahkan saja untuk mencari total TV yang terjual. Ya, sama dengan ada 114 TV ya, yang terjual pada bulan Januari. Dipahami ya, ini kategori masuk ke menganalisis sebuah data. Sekarang kita masuk ke level yang ketiga, yaitu menyimpulkan data. Nah, ini soalnya berbeda dari soal sebelumnya, soal baru untuk level ini. Diagram di bawah ini menunjukkan data banyaknya siswa kelas 9 SMP Ceria pada tahun 2007 sampai tahun 2013. Ya. Nah, pertanyaannya ada di bawah ini. Banyak siswa perempuan kelas 9 pada tahun 2007 adalah sebanyak 55% dari total siswa pada tahun tersebut. Ya, 55%. Banyaknya siswa perempuan kelas 9 pada tahun 2012 adalah sebanyak 40% dari total siswa pada tahun tersebut. Ya. Oke, dipahami ya. Pertanyaannya, apakah dapat disimpulkan bahwa banyak siswa perempuan pada tahun 2007 itu lebih banyak dibandingkan pada tahun 2012? Gitu. Jelaskan jawabannya. Gitu. Nah, ini tahap kita menyimpulkan data. Jadi kita analisa dulu, setelah itu kita akan simpulkan. Nah, yang pertama, lihat pada tahun 2007. 2007 di sini ya, siswa perempuannya ada 55%. Berarti 55% dari 100 ya. Ini kita tulis gini. Yaitu 55 anak. Kemudian pada tahun 2012 kita lihat di sini totalnya semua ada 160 anak. Untuk siswa perempuan itu ada 40%. Jadi tahun 2012 40% dari 160 yaitu 64 anak. Gitu ya. Nah, kesimpulannya apa? Ya, kita lihat ya. Jadi tahun 2012 itu justru lebih banyak dari siswa perempuan pada tahun 2007 ya. 64 lebih besar dari 55. Nah, pada soal di sini kan dapat disimpulkan bahwa siswa perempuan pada tahun 2007 lebih banyak. Nah, jadi jawabannya nih salah. Ya. Yang benar adalah 2012 lebih banyak dibandingkan 2007 siswa perempuannya. Oke, bisa dipahami ya. Kita masuk ke data pada diagram garis pada level menyimpulkan data. Oke, sekarang kita masuk ke diagram batang ya. Jadi ini soalnya ada yang baru lagi. Di tampilan ini soalnya langsung ada 3 level ya. Membaca, menganalisis, sampai dengan menyimpulkan. Ini diagram batang banyak pengunjung pasien poliklinik Bina Sehat judulnya. Yang tegak ini banyaknya pengunjung, yang mendatar ini adalah nama-nama hari ya. Oke. Langsung kita masuk ke level membaca. Pada hari apakah jumlah pengunjung pasien terbanyak? Gitu ya, pertanyaan ini. Perhatikan, kalau begitu kita lihat aja pada diagram batang yang menunjukkan indikator paling tinggi, yaitu pada hari Kamis ya, sebanyak 23 pengunjung. Gitu ya, bisa ya. Masuk ke level menganalisis data. Tentukan jumlah pengunjung hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi Sabtu berapa, Minggu berapa, dijumlahkan berapa gitu ya. Nah, jadi untuk jumlah pengunjung pada hari Sabtu itu ada 17, hari Minggu itu ada 15. Kita tambahkan saja ya. Jadi totalnya ada 32 pengunjung. Oke, bisa dipahami ya. Kita masuk ke level yang ketiga dari diagram batang, menyimpulkan data. Pertanyaannya, apakah dapat disimpulkan bahwa jumlah pengunjung pada hari weekend itu Sabtu dan Minggu ya, lebih sedikit dibandingkan dengan hari kerja. Hari kerja berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Kita analisa lagi dulu ya. Sabtu Minggu tadi yang pertanyaan yang kedua di sini. Itu adalah 32 kan. Sedangkan hari kerja Senin sampai dengan Kamis itu ditambah ya, 18 tambah 20 ditambah 19 ditambah 23 ditambah 21 ya. Totalnya adalah 91. Jadi kesimpulannya ya betul, ini lebih sedikit ya. Weekend lebih sedikit dibandingkan hari kerja. Oke, paham ya anak-anak ya? Sampai pada tahap kita menyimpulkan data di diagram batang. Kita lanjut ya untuk data pada diagram lingkaran. Oke, ini ada 2 pertanyaan ya, 2 pertanyaan. Di pertanyaan A ini masuk ke 2 level sekaligus, itu membaca dan juga langsung menganalisis. Sedangkan pertanyaan B ini langsung kita menyimpulkan.
Oke. Perhatikan ya, diagram lingkarannya kita baca dulu. Diagram lingkaran di samping menunjukkan file yang terdapat di dalam flash disk milik Reta yang berkapasitas 4 GB atau setara dengan 4000 MB. Nah, flash disk ini diisi dengan ada file musik, foto, data buku ajar matematika, dan data lainnya. Kita lihat pada diagram lingkarannya. Jadi ada musik, foto, data buku ajar matematika lainnya, dan juga ada kosong. Ini dalam bentuk persen ya. Jadi kalau dalam bentuk persen, kita lihat totalnya harus 100% dijumlahkan semua. Pertanyaan A ya. Jika Reta ingin menambahkan file dari buku ajar, ya, mau tambah ini sebesar atau berkapasitas 750 MB nih. Apakah kapasitas flash disk milik Reta masih mencukupi? Jelaskan, gitu ya. Kita langsung membaca dan menganalisis ya pertanyaan A. Jadi, kita harus satu persatu berapa sih megabyte-nya setiap data-datanya flash disk Reta itu. Kita buat begini. Mulai dari musik 20% kali 4000 MB itu berarti 800 MB. Foto juga 20% dari 4000 MB 800 MB. Buku ajar itu 40% ya, kali 4000 MB jadi 1600 MB. Terus lainnya 10% kali 4000 MB jadi 400 MB, dan yang kosong ini 10% kali 4000 MB jadi 400 MB. Yang totalnya kalau ditambah semuanya adalah 4000 MB. Nah, apakah cukup ya pertanyaan ini ya? Kita lihat nih dari analisa kita bahwa flash disk Reta itu memiliki kosong 400 MB kan? Kosongnya 400 MB. Ingin ditambahkan 750 MB ya. Secara logika pasti jawabannya tidak akan cukup ya. Kenapa? Ya karena kalau ditambah 750 MB akan melebihi kapasitas ya. File kosong 400 MB. Jadi masih kurang gitu ya. Oke, bisa dipahami ya untuk pertanyaan A. Sekarang kita masuk ke pertanyaan B untuk menyimpulkan data gitu ya. Di pertanyaan B, jika Reta gitu ya, tidak ingin menghapus file foto, file data buku ajar, dan file data lainnya, jadi tidak ingin dihapus semuanya. Nah, berapa persen dari keseluruhan file musik yang diambil adalah file musik ini gitu ya, yang harus dihapus gitu ya, agar data buku ajar baru yang ini, yang pertanyaan A ini, yang 750 dapat ditambahkan ke dalam flash disk. Jadi si Reta itu tetap ingin 750 MB ini ya, file ini tuh masuk ke dalam flash disknya gitu. Tapi dia korbankan file yang ada di musik. Nah, berapa persen gitu yang harus di-delete gitu, yang harus dihapus gitu ya. Nah, sampai situ ya pertanyaannya. Nah, jadi ini lanjut dari jawaban yang A ya. Kan file kosongnya itu ada 400 MB ya. File kosong ya. Di sini file musik itu adalah 800 MB kan. Nah, di sini file musik 800 MB. Jadi kalau kita ambil selisih ya, 800 MB dikurangi 400 MB ya, ini yang file kosong gitu ya. File musik dikurangi file kosong, maka sisanya 400 MB lagi kan. Nah, gitu ya. Nah, jadi 400 MB inilah yang harus di-delete gitu ya dari file musik gitu. Nah, karena ini ditanyakannya dalam bentuk persen, ya, persentase, ya kita ambil aja 400 dari 800 kalikan 100 gitu. Ada 50% file musik yang harus di-delete gitu. Ya, bisa dipahami ya. Nah, diagram garis sudah, diagram batang sudah, diagram lingkaran sudah. Nah, sekarang kita akan masuk ke data pada tabel ya. Oke. Data pada tabel ini sekaligus langsung tiga-tiganya masuk ya, membaca, menganalisis, dan langsung menarik kesimpulan nih. Ada satu soal, yuk kita pahami. Ini ada tabel 4 baris ya. Oke, kita baca ya. Pertanyaannya ada di sini dan pernyataannya. Dalam rangka memperingati HUT RI ke-71, RW 15 Kecamatan Sukamena, Kelurahan Cirimana mengadakan perlombaan futsal antar RT selama bulan Agustus tahun lalu ya, 2020. Nah, data update terakhir, perolehan poin diperoleh sebagai berikut.
dari data ini ya, perhatikan, masing-masing tim menyisakan satu pertandingan sisa dan wajib untuk diikuti. Jadi semuanya 4 atlet ini wajib untuk mengikuti lomba ya, dan ini sisa 1 kali lagi pertandingan. Nah, kriteria perolehan poinnya sebagai berikut. Jika menang akan mendapat poin 3 jika menang. Lalu jika seri mendapat poin 1. Seri ya dapat 1 poin, dan jika kalah ya berarti nggak dapat poin 0 gitu ya. Nah, ini adalah jadwal pertandingan terakhir gitu ya yang dikeluarkan. RT1 lawan RT3, kemudian RT2 lawan RT4 gitu. Nah, ini ya soalnya. Pertanyaannya, jika pertandingan RT1 gitu ya, lawan RT3 dimenangkan oleh RT3 gitu ya, RT3 yang menang, dan pertandingan RT2 lawan RT4 berlangsung seri gitu ya, RT2 dan RT4 berlangsung seri, juara perlombaan tersebut dimenangkan oleh tim RT1. Nah, ini sebuah pernyataan setuju atau tidak setuju gitu ya dari pernyataan ini. Nah, untuk menjawab soal ini, setuju atau tidak setuju, kita coba simpulkan saja ya. Jadi tadi RT1 itu kalah ya, berarti poinnya tetap jadi 75. Kemudian RT3 tadi itu menang kan, berarti ditambah 3 poin kan, ditambah 3 poin, tambah 3 poin jadi 77 gitu ya. Kemudian RT2 lawan RT4 itu seri, masing-masing berarti dapat 1 poin, tambah 1, tambah 1, berarti ini 74, ini jadi 72 ya. Nah, pernyataan tadi adalah juara perlombaan dimenangkan tim RT1. Oke, sementara skornya jadi poinnya maksudnya itu adalah tim RT2 yang paling tinggi 77. Jadi pernyataan ini kita tidak setuju ya. Yang benar adalah RT2 yang akan jadi juara perlombaan. Oke, anak-anak dipahami ya. Data pada tabel ini kita langsung masuk ke membaca, menganalisis dan juga menarik kesimpulan. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini ya. Semoga paham apa yang sudah dijelaskan dari awal. Oke, next pertemuan berikutnya part kedua kita akan belajar ukuran pemusatan data. Oke, terima kasih. Salam matematika.